Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sukaisi. Saya bertugas di SMP Ranca Manyar, Kabupaten Bandung. Saya merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 7 dan kelas 9. Pada hari ini saya akan melakukan pengibasan AKM yang saya ikuti dari BIMTEK Program Guru Belajar Seri AKM pada angkatan kedua tanggal 9 sampai 13 Januari 2021. Kepada Bapak dan Ibu guru se-Nusantara, selamat menyaksikan. Dalam gambaran umum, dari BIMTEK yang saya ikuti, ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, ada yang namanya orientasi. Yang kedua, BIMTEK. Yang ketiga, pengimbasan. Untuk orientasi, nanti peserta BIMTEK akan diberikan materi mengenai latar belakang dan kebijakan asesmen nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian, pentingnya asesmen nasional dan refleksi orientasi. Kemudian dalam BIMTEK di sini nanti peserta BIMTEK akan mengikuti yang namanya pretest. Setelah itu dilanjutkan dengan mendapatkan materi mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca tingkat SMP, asesmen numerasi tingkat SMP, dan tindak lanjut dari laporan hasil AKM. Setelah itu, peserta BIMTEK akan mengikuti yang namanya post-test. Yang ketiga adalah pengimbasan, di mana guru itu harus membuat sebuah gambaran umum mengenai asesmen nasional dan tata cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM menggunakan video. Selanjutnya, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan hasil PISA, Program International Student Assessment, bahwa 10-15 tahun terakhir ini membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Sehingga pada tahun 2018, 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa memiliki kompetensi minimum dalam bidang matematika dan 60% siswa memiliki kompetensi minimum dalam bidang sains. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia konsisten dengan peringkat PISA terendah. Kemudian, apa sih pentingnya asesmen nasional? Di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan yang difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam asesmen nasional ini tidak saja memotret hasil belajar secara kognitif, tetapi juga memotret hasil sosial emosional siswa. Kemudian, terlebih lagi di era reformasi, pendidikan di abad ke-21 ini dituntut bahwa siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan hidup dan untuk bekerja, serta berkontribusi pada masyarakat. Keterkaitan antara kecakapan hidup abad ke-21 dan profil pelajar Pancasila, keduanya terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Karakter pelajar Pancasila terdiri atas 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bersikap mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Kemudian perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Untuk tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian yang digunakan pada asesmen nasional itu pada tingkat SD atau MI, SMP ataupun MTS, SMA maupun MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional itu pada tingkat SMP maupun MTS, SMA ataupun MA, dan SMK. Level siswanya itu terdiri atas kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 untuk
asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional itu tingkat akhir pada setiap jenjangnya. Untuk subjek siswanya ini dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional semua siswa mengikutinya. Model soal yang digunakan pada tingkat asesmen nasional ini pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya berupa PG dan isian singkat saja. Isian singkatnya pun diperuntukkan untuk SMA ataupun SMK. Adapun sasaran penilaian untuk asesmen nasional ini terdiri atas kompetensi literasi dan numerasi serta karakter dan kualitas satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional sendiri, penguasaannya terhadap mata pelajaran. Pada asesmen literasi membaca ini, memiliki 4 tingkatan tingkat kognitifnya. Yang pertama, memahami, yang kedua, menggunakan, yang ketiga, mengevaluasi, dan keempat, merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi, itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Di sini untuk kelas 5 SD, biasanya mengerjakan 30 butir soal kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk kompetensi numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 dan 11, masing-masing butir soal terdiri atas 36. Lalu, apa saja komponen AKM literasi membaca? Ini terdiri atas 2 teks ya. Teks yang pertama itu untuk teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta dan data serta informasi. Sedangkan untuk yang kedua, teks fiksi, di mana teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman. Jadwal pelaksanaan AKM pada tingkat SD. Pada hari pertama, tes literasinya 75 menit, survei karakternya membutuhkan waktu 20 menit. Jadi, total untuk hari pertama 95 menit. Sedangkan ke hari keduanya, teks numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi, untuk tingkat SD ini dibutuhkan waktu dalam satu harinya 95 menit. Sedangkan pada tingkat SMP maupun SMA, tes literasinya 90 menit dan survei karakternya 30 menit. Kemudian hari keduanya, tes numerasinya 90 menit dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Jadi, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam satu harinya itu 120 menit. Saya akan bacakan contoh soal teks fiksi pada level 1, yaitu menemukan informasi tersurat. Di sini ada wacana yang berjudul Aku dan Blimbing Wuluk. Saya bacakan kutipannya ya. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalanan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang bagian juga yang beralasan bahwa air sedang susah didapat. Ada pula yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa, ya. Dan sebagainya di sini. Kemudian, contoh soal yang digunakannya. Nomor 1, di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah kecuali. Jawabannya adalah C, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Kemudian untuk soal yang kedua, dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Jawabannya adalah musim kemarau. Kita lanjut ke dalam contoh soal numerasi. Di sini ada contoh soal matematika. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, dan baris kelima 14 kursi. Tentunya seterusnya ya mengikuti pola yang sama. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Jawabannya di sini adalah 20. Bagaimana pola bilangan tingkat 2 ini selisihnya plus 3 ya, sehingga dapat dihitung kalau secara manual itu barisan ke-9 menunjukkan angka 20. Contoh soal AKM lainnya pun Bapak Ibu dapat mengaksesnya di pusmenjar.kemdikbud.go.id _AKM ya. Kemudian
kelompok tingkatan kompetensi literasi dan numerasi ini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, ada perlu intervensi khusus, di mana siswa itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi. Kemudian, tingkat dasar ini di mana siswa sudah mampu menemukan dan mengambil informasi. Kemudian, kelompok cakap, ya. Di sini siswa sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks atau mampu membuat simpulannya. Dan terakhir, mahir. Mahir di sini bagaimana siswa itu sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi dan bisa menyelesaikan secara menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan AN dan UN dari segi pembelajaran? Di sini asesmen nasional berbasis kompetensi, sedangkan ujian nasional pembelajarannya berbasis konten. Kemudian untuk asesmen nasional itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan ujian nasional berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan itu terdapat dalam asesmen nasional. Kalau dari ujian nasional itu belajar untuk cakupan materi saja. Dalam asesmen nasional menunjukkan bahwa kinerja itu menerapkan konsep, sedangkan dalam ujian nasional itu menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik. Lalu pada asesmen nasional juga, pembelajarannya itu terkait dengan konteks kehidupan yang nyata. Namun dalam ujian nasional biasanya pembelajaran kurang terkait dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, asesmen nasional itu orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada ujian nasional, orientasinya pada nilai akhir. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, kita masuk ke dalam tutorial bergabung ke BIMTEK Program Guru Belajar seri AKM. Nah, pertama di sini kita buka web browser, Chrome ataupun lainnya, kemudian ketikkan Guru Belajar pada kolom URL. Setelah itu akan muncul tautan Guru Belajar dari Kemdikbud, kemudian kita klik untuk tautan tersebut. Selanjutnya kita klik daftar seri AKM. Kemudian masukkan surel dan password kita. Nah, untuk surel sendiri biasanya itu merupakan nomor UKG kita @guruku.id. Lalu masukkan password dan klik masuk. Kemudian klik daftar pada menu Guru Belajar seri AKM SMP, klik saja daftarnya. Kemudian kita pilih salah satu angkatan, bebas memilih salah satu angkatan sesuai dengan waktu yang tertera. Lalu klik daftar. Kemudian nanti akan muncul notifikasi persetujuan bahwa kita sudah siap mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM angkatan keberapa, lalu klik ya. Demikian penjelasan terkait materi BIMTEK AKM yang saya ikuti. Kemudian tadi saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana cara Bapak Ibu guru jikalau ingin mengikuti BIMTEK AKM yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada Ibu Ilma. Silakan Bu Ilma. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilma Lisani Soleha, guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Di sini ada Ibu Ruli. Mangga. Assalamualaikum, nama saya Rolianti Sudanarja SPD, guru bahasa Inggris. Terima kasih. Ada Ibunda Ice. Mangga. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ice, guru SBK Bandung. Ya, terima kasih. Terakhir ada Ibu Sarah. Mangga. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah dari mata pelajaran IPA.
Terima kasih.